Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi Al-Quran kita kali ini membahas Surah Al-An'am ayat 104. Ini merupakan sebuah kajian logis, sehingga dibutuhkan akal sehat untuk dapat menyimak video ini. Yang tak punya otak dilarang keras menonton video ini. Kalau kita membuka Al-Quran surah Al-An'am ayat 104, kita akan menemukan kalimat sebagai berikut. Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat, maka bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, maka dialah yang rugi. Dan aku bukanlah penjaga. Umat Islam sangat meyakini apa yang tertulis ini itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Ya. Karena apa ya? Hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Jadi, apa yang tertulis ini itu juga lah yang didengar oleh Muhammad yang kemudian dituliskan oleh pengikutnya. Allah sudah mengatakan bahwa wahyunya itu jelas dan mudah. Ya. Ini sengaja dilakukan Allah supaya umat Islam, ya, terlebih para pengikut Muhammad yang dulu termasuk dalam kelompok orang-orang yang bodoh, dapat dengan mudah memahami wahyu Allah tersebut. Ya. Jadi sengaja memang Allah memudahkan, Allah memperjelas wahyunya. Karena apa? Karena sasarannya yaitu para pengikut Muhammad itu adalah kelompok orang-orang buta huruf, orang-orang yang bodoh. Nah, jadi itu. Nah, tetapi menjadi pertanyaan kita, apakah wahyu Allah ya dalam surah Al-An'am ayat 104 ini jelas? Setidak-tidaknya kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuktikan seberapa jelas wahyu Allah itu. Ya. Pertanyaan pertama ya, apa saja bukti nyata yang datang dari Tuhan? Ini terkait dengan kalimat yang pertama. Ya. Dikatakan, sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Apa saja bukti nyata tersebut? Ya. Tidak dijelaskan dalam surah ayat 104 ini. Kalau kita merujuk kepada ayat 103, 102 juga tidak ada. Apalagi 105, sama sekali juga tidak ada. Lantas apa bukti nyatanya? Ya, tidak ada jawaban. Ya. Yang berikut pertanyaan, apa yang dilihat atau melihat apa? Ya, tadi dikatakan barang siapa melihat, ya melihat apa? Memang dalam Al-Qur'an sekarang ya, di situ ada keterangan tambahan kebenaran itu. Tetapi harus disadari frasa kebenaran itu ini merupakan tambahan kemudian yang berasal dari manusia. Dapat dipastikan waktu wahyu ini turun, kata kebenaran itu tidak pernah diucapkan oleh Allah. Ya. Nah, oleh karena itulah, apakah benar ya tambahan itu? Apakah benar yang dilihat itu adalah kebenaran itu? Kebenaran seperti apa yang dilihat? Ini juga menjadi pertanyaan dan itu jelas tidak ada jawaban. Ya. Pertanyaan lain, apa yang bagi dirinya sendiri? Ya, maka bagi dirinya sendiri. Ya, apa yang bagi dirinya sendiri? Sekali lagi, kalau kita lihat di kitab Al-Quran sekarang, di sana ada tambahan manfaatnya. Maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Ya apa manfaatnya? Tidak ada jawaban juga. Dan kata manfaatnya ini merupakan tambahan kemudian yang berasal dari tangan-tangan manusia.
bukan dari Allah. Dapat dipastikan Allah tidak pernah mengatakan manfaatnya. Ya. Nah, ini supaya jelas ya. Nah, pertanyaan lain ya. Seperti apa sih ruginya? Maka dialah yang rugi. Apa kerugiannya? Ya. Dan yang terakhir, aku bukanlah penjaga. Penjaga siapa atau penjaga apa? Tidak ada jawabannya. Di sini mau menunjukkan betapa wahyu Allah tidaklah jelas. Ya. Jadi wahyu Allah di atas sangat-sangat tidak jelas. Ini fakta. Nah, karena wahyu Allah yang telah kita lihat tadi itu tidak jelas, maka harus dikatakan surah Al-An'am ayat 104 ini bukan wahyu Allah. Ya, harus dikatakan begitu. Tidak mungkin Allah yang maha sempurna, Allah yang tak terbatas, dia menghasilkan wahyu yang tak jelas. Gitu. Bertentangan dengan pernyataannya sendiri. Ya, jadi kita lihat lagi wahyu Allah. Ya. Nah, jadi kita lihat ini merupakan kata-kata Allah. Maka dapat dikatakan apa yang tertulis ini bukanlah wahyu Allah. Kita dapat menemukan bukti itu kalau kita menempatkan wahyu Allah ini pada konteksnya. Konteksnya itu adalah Allah berbicara kepada Muhammad. Ya. Jadi, sungguh bukti-bukti yang nyata ini dulu diucapkan oleh Allah kepada Muhammad. Ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Jadi, kalimat yang warna hijau ini dulu diucapkan oleh Muhammad. Atau kalimat yang warna hijau itu didengar oleh Muhammad. Artinya Muhammad adalah lawan bicara Allah. Ini konteksnya. Mari kita telaah dengan nalar akal sehat. Setidaknya ada dua kata yang menjadi persoalan. Yang pertama kata Tuhanmu. Ya. Jadi bayangkan Allah waktu itu dia berkata kepada Muhammad, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Itu. Ini mau menunjukkan kata Tuhan itu tidak merujuk kepada Allah yang berbicara. Ya. Artinya ada Allah yang lain. Itu. Ada Allah yang lain. Dengan demikian bisa dikatakan Allah itu ada dua. Ini logikanya ya. Kalau yang dimaksud itu adalah Allah yang berbicara, sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dariku. Harusnya gitu. Masuk akal kan? Nah, kata yang kedua itu adalah aku. Memang dalam kitab Al-Quran kata aku itu ditafsir sebagai Muhammad. Masuk akal? Tidak. Ini kata-kata Allah loh. Ya. Allah yang berbicara, Muhammad yang mendengarkan. Masa aku itu adalah lawan bicara? Aku itu merujuk pada Allah yang berbicara, bukan lawan bicara. Kalau lawan bicara itu artinya engkau. Ya. Nah, ini tampak jelas bahwa surah Al-An'am ayat 104 ini bukanlah wahyu Allah. Karena itu dapat disimpulkan bahwa surah Al-An'am ayat 104 adalah kata-kata Muhammad sendiri. Muhammad mau mengatakan ini kepada pengikutnya. Ya. Bahwa telah datang bukti-bukti nyata yaitu kebenaran dari Tuhanmu. Ya. Aku itu adalah Muhammad, bukanlah penjagamu. Itu kata-kata Muhammad sendiri. Dan dia tempatkan itu di mulut Allah sehingga seolah-olah Allah yang berkata. Dan kebetulan kan sekali lagi pengikut Muhammad itu adalah orang-orang bodoh.
Sehingga mereka menerima saja. Demikianlah kajian logis kita atas surah Al-An'am ayat 104. Semoga mendatangkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.